Odi. Odi. Fatihah ala Sayyidina Habibina Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala abai wa ummati wa dhurriyyati wa huwana nabiyina mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid wa ala ulama'ina al-amirin wa sadai wa salin wa sunna wa likarfiqa sunna la ta'ala ina makan wa syarikal ardi ila magharibiha barallahu jibali wa tiyadu wa syabul qadir jailani radiyallahu anhu ajma'in Adallah min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arzuqna ilman nafi'a taqabbala wa rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Ila angkola babun nahyi. Babun nahyi utawi iki iku bab nerangaken larangan an kironi saking gandeng atau barengaken baina tamraini ing dalam antarane kurma loro wa nahwihima lan sepadane tamraini idza akala ing dalam nalikane mangan sapa jamaah illa biizni rifqatihi kejaba kelawan idene pira-pira kancane wong. Bab ini menerangkan tentang larangan dari Rasulullah SAW untuk makan langsung 2 kurma atau sejenisnya. Sejenisnya itu dari sesuatu yang biasa dimakan satu-satu. Contoh anggur satu-satu. Itu kalau idza akala jama'atun, kalau dia makannya bareng-bareng. Artinya ada kurma satu nampan, makannya bareng-bareng. Rasulullah melarang kalau makan jangan dua-dua. Jadi ngalak 2 langsung ketelak kemaruknya itu. Kecuali illa biidzni rifqatihi, kecuali memang dapat izin dari teman-temannya, atau kebiasaan di situ memang bebas, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bebas, nggak ada yang merasa tersinggung. Larangan ini debuna ulama hukumnya adalah makruh saja, tidak sampai ke haram. Mimbabil adab ya makan ya satu-satu, Jawa 2. Ini juga bisa dikiaskan kepada semua perlakuan dalam makan
kalau menunjukkan koyok kemaruk gitu loh. Kalau gerakannya bersama-sama. Saya ingat kalau di pondok dulu, cerita pondok boleh. Mau ngakan pas senampan, tak gelem kalah. Kata sampai ada temen di pondok dulu dijuluki AKL 2. Kalau makan tuh biasanya AKL kan sitong. Saking cepetnya makan dijuluki orang si AKL 2. Puh, AKL 2 kena sitong boy. AKL 2 itu ngunyahnya 2 sisi itu. Enggak 1 sisi. AKL 2. Ada teman saya yang makan nyantai gitu ya. Tapi mesti kalau makan di nampan itu moro-moro apa? Burgeng nasi aja. Burgeng tuh luang minyak. Moro-moro lah tada di bagian dia. Karena makannya yang satu sedikit-sedikit, yang enak. Lah itu makro. Kalau memang membuat yang lain tuh enggak enak. Ya biasa aja lah. Ya makan kalau satu-satu tuh. Cok ketok kemaruk. An Jabalah bin Suham qala dawu sapa Jabalah asobana ngeneina ing kita apa amu sanatin paceklik setahun. Apa amu sanatin paceklik setahun. Ma'a Ibni Zubair ing dalam sertane Abdullah bin Zubair. Cerita Jabalah ini cerita waktu kita di zamannya Abdullah bin Zubair pernah paceklik 1 tahun. Gak ada makanan, sulit makan. Faruzikna nuli dan aweh rezeki sapa kita. Tamron ing kurma. Kemudian suatu ketika kita dapat rezeki kurma. Tidak lapar. Waktu paceklik kan mesti buas ya. Kebuan sing lapar. Wa kana lan ono sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yamurru lewatan sapa Abdullah bin Umar bina kelawan kita. Wa nahnu hale utawi kita iku nakulu mangan sapa kita. Kemudian Abdullah bin Umar tuh lewat waktu kita makan. Yamurru bina wa nahnu nakul. Fayaqulu nuli ngucap sapa Abdullah bin Umar, la tuqarinu ojo ngerangkep sapa sira kabeh. Ngerangkep panganan tamar tadi, ojo ngerangkep panganan. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam krana seduhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha ngelarang sapa nabi anil ikran saking ngerangkep panganan satu-satu, enggak dua-dua, enggak satu-satu. Sumayakulu nuli ngucap nuli dawuh sapa Rasulullah SAW illa ayyastadina kejaba yen to maringi izin illa ayyastadina nyuwun izin ya illa ayyastadina kejaba yen to nyuwun izin sapa ar-rajul wong lanang akhahu ing dulure rajul muttafaqun alaih. Beliau bilang jangan dirangkep kalau makan satu-satu karena Nabi melarang untuk merangkep makanan. Kemudian beliau melanjutkan bahasanya kecuali kata Rasul kecuali
memang orang tadi sudah minta izin ke temannya. Kata-kata illa ayasta'dina rajulu akhahu, kata ulama ini ya. Kata ulama, kata-kata itu adalah mudraj fil hadis. Kata-kata mudraj itu suatu istilah dalam hadis yang maksudnya adalah satu kata-kata yang diriwayatkan atau diomongkan oleh rawi yang menceritakan hadis, kemudian setelah itu rawi setelahnya menyangka bahwasannya itu dawuhnya Rasul. Itu mudraj. Contoh, saya bilang tadi ya, contohnya tadi. Jadi kata Rasul, contoh tadi Rasul bilang jangan ikron, jangan melakukan barengkan makanan 2 atau langsung 3. Pas yang ngeriwayatkan dia cerita, tapi kalau dia izin boleh. Yang merawi ini cerita itu pas orang yang ketiga yang menceritakan, muridnya itu menyangka bahwasannya itu dawuhnya orang pertama, yaitu Kanjeng Nabi. Akhirnya summa yaqulu illa ayasdinar rajul akhahu. Menurut rawi, kata-kata illa ayasdinar rajul akhahu ini adalah hadis mudraj yang asalnya adalah kata-kata rawi yang dianggap oleh rawi setelahnya bahwasanya itu adalah dawuhnya Rasulullah SAW. Tapi ini juga masuk pada mafhum, artinya bisa diambil hukum. Artinya nanti ada syarat boleh kalau memang minta izin atau dapat izin. Sebagai keterangan gitu ya. Tapi keterangan itu tidak lewatnya dari Rasul, pemahamannya rawi setelahnya. Babu ma yaquluhu, babu ma utawi iki iku bab nerangkan perkara yaquluhu kang ucap hu ing ma, yaquluhu kang ucap hu ing ma, wa yaf'aluhu lan ngelakoni hu ing ma sapa man uwang yaqulu kang mangan sapa man wala yasba ulan ora warek sapa man. Bab perkataan atau doa atau sesuatu perkara yang harus dikatakan atau dilakukan orang yang makan tapi gak kenyang-kenyang. Saya kan tak kenyang. Mau tak telo bereng tak kenyang. Berarti itu bukan masalah itu, masalah tangki. Tangki ini seberapa itu? An Wahsyi bin Harb radhiyallahu anhu anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedune pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qalu dawuh sapa ashabur Rasul, ya Rasulullah ya Rasulullah, inna stune kita iku nak kulu mangan sapa kita wala nasba'u lan ora warek sapa kita. Kita makan ya Rasulullah enggak kenyang-kenyang Rasulullah. Saya ingat kalau ini dulu kalau di pondok ini biasanya orang Madura bodene kene mun makan banyak. Benar ini. Bodoh makan kene apa ya? Tak mati teki tabun kene. Mun makan dos. Saya punya teman itu, semoga tidak dilihat sama teman saya. Mun masak Indomie ya. Lima baru kenyang. Abuna 5 Indomie masak. Pas taruh bukan piring, nampan. Kakan ketibi, masya Allah. Tado itu. Kan sering ikut jloken ya. Jangan. Karena sering ikut jloken apa? Orangin setong ditempak. Apa empat ceng akan 2 lebih lihat. Putih empat lema. Itu ini lain masalah ya. Bukan masuk ini, sahabat ini. Nah kan sepereng mak tak kenyang Rasulullah.
Tak kenyang. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala'allakum nuli menawa sira kabeh, fala'allakum nuli menawa sira kabeh iku taftarikuna padha pencar sapa sira kabeh, pisah-pisah sapa sira kabeh. Kata Rasulullah, mungkin sampean makannya sendiri-sendiri, gak satu nampan gitu. Kata Rasulullah. Qalu ngucap sapa sahabat ashabur Rasul, na'am nggih. Nah, ini penting. Jadi barokah itu muncul bersama jamaah. Al barokah ma'al jamaah, mesti itu. Al barokah ma'al jamaah. Kenapa disunahkan? Kenapa sunnah jamaah 5 waktu? Itu karena dalam jamaah itu ada keberkahan. Akhirnya muncul apa? Muncul pahala 27 derajat. Dari situ, dari jamaah muncul kasih sayang antara sama. Kenapa kita itu banyak berbeda pendapat pas masukan? Mungkin termasuk itu karena jarang jamaah. Kita mau bahas itu aja, anyar, mencoba becek, mencoba bongkar praja. Iya, saking banyak amal. Mensoro nari amal. Alhamdulillah boleh. Moga-moga masuk surga. Padahal kalau 500 doa lengkap. Apa? Paket lengkap. Untuk amal itu keren. Paket lengkap doanya. Maka kiai ini kalah suruh doa kata. Paket lengkap. Tapi jamaahnya sobnya sedikit. Lah itu. Al barokah ma'al jamaah. Kata Rasul, ta'amal wahib yakfis isnaini. Makanan satu kalau makan bareng cukup 2 orang. Wa ta'amal isnaini yakfil arba'ah. Makanan 2 orang yang cukupnya 2 orang kalau dimakan satu nampan itu bisa cukup 4 orang. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtami'u mongko kumpul sapa sira kabeh, fajtami'u mongko kumpul sapa sira kabeh ala ta'amikum ing atase panganan sira kabeh. Fadhkuru lan nyebut sapa sira kabeh ismallahi ing arane Allah. Kemudian Rasul dawuh, makanlah sampean bersama-sama. Dan jangan lupa bacalah bismillah. Yubarok mongko den aweh berkah lakum maring sira kabeh fihi ing dalam to'am. Maka kalau sampai melakukan itu maka dapat berkahnya. Ini hadis ini sebenarnya umum ya. Artinya umum itu ada hadis sebelumnya yang sampean lihat dulu ya. Itu keberkahan itu munculnya bukan hanya pada ijtima, tapi kalau cuma ijtima saja kumpul pas makan tanpa bismillah itu keberkahannya hilang. Kurang lah ya. Lah harus bismillah. Kemarin hadisnya udah kan ya. Yang ada satu orang datang tiba-tiba datang nggak bismillah, cuma dilahap dengan 2 kali suapan yang harusnya cukup untuk berjamaah ya. Bismillah, kumpul bismillah. Mulai kumpul, lupa bismillah. Babul amri utawi iki ku bab nerangaken perintah bil akli kelawan mangan minjani bil qas'ati saking pinggire nampan atau piring nampan. Wan nahyilan larangan
anil akli saking mangan min wasatiha saking tengahe nampan. Qas'ah tadi. Qas'ah itu asal maknanya adalah piring besar, piring atau mangkok besar yang terbuat dari kayu. Itu qas'ah. Nah, kalau makan bareng-bareng ya, jangan ngambil dari tengah. Ngalak dari adabnya ya, ngalak dari pinggir. Fihi ing dalam bab, fihi iku ing dalam bab amar bil akli tadi min janibil qas'ah. Qauluhu utawi dawuhe Rasulullah SAW, wa kul lan mangono sapa sira mimma sanging perkara yalika kang nyandingi apa maka ing sira. Makanlah dari tempat yang dekat dari sampean. Muttafaqun alaih, kama koyo keterangan sabako kang wis dingin apa mah. Kama koyo keterangan sabako kang wis dingin apa mah. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, al barakatu utawi barokah. Barokah itu maknanya apa ya? Ziyadatul khair itu yang apa guys? Sudah masyhur, ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan dalamnya. Ikutan zilu tumurun apa barokah. Wasatal ta'ami ing dalam tengah panganan. Fakulu mongko mangan sapa sira kabeh min hafataihi saking pinggire ta'am. Pinggire ta'am. Wala takulu lan aja mangan sapa sira kabeh min wasatihi saking tengahe ta'am. Ya kalau roti ya makannya dari pinggir. Masuk dari tengah. Apa artinya enggak boleh motong? Roti ya dipotong, mangan. Roti kan tengah, tadi tengah. Apa artinya nggak boleh gitu? Kata siapa nih? Kata Imam Ghazali, wala yakul min wasatir raghif bal min istidaratihi illa idza qallal hubus fayuksarul hubus, kecuali rotinya sedikit kemudian dipotong, ya bolehlah dari bagian yang tengah tadi yang terpotong. Dalam masalah ini Imam Syafi'i menganggap bahwasannya makan dari tengah hukumnya haram, bukan hal makruh. Imam Syafi'i. Ta'aqabahul Asnawi bi anna Syafi'i nassa ala tahrimi dzalika. Wa lafdhuhu fil lafadznya di kitab fa in akala mimma yali ghairahu aw min ra'sit ta'am athima bi fi'il ladzi fa'alahu. Kalau ada orang makan dari pinggirnya temennya, piring Joko di pinggir temennya kan. Aw min ra'sit ta'am, atau dari tengah, kata Imam Syafi'i, athima bi fi'il ladzi fa'alahu, maka dia dosa dengan perbuatan yang dia lakukan. Tapi dikoyitin ya, idza kana aliman binahyin nabi, kalau dia tahu benar ada larangan dari Rasulullah SAW. Wa an Abdullah
bin Busrin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abdillah kana ono iku lahu kaduwe nabi qas'atun utawi nampan yukalu den ucapaken laha kaduwe qas'ah al-gharra'u aran al-gharra. Ini ya, kebiasaan Rasul. Jadi apa yang dimiliki Rasul mesti dinamain. Pedang beliau, sisir beliau, kaca beliau, itu ada namanya sendiri-sendiri. Kudanya beliau, untanya beliau, keledainya beliau. Bahkan nampannya beliau punya nama. Yuqalu lahu artinya disebut dinamain atau biasa disebut gitu ya. Apa? Al-gharra. Gharra sendiri maknanya yang mencorong. Setera. Putih mentera itu apa? Kalau gilap ya. Yang gilap. Kalau kaca besi itu gilap. Yang bersih. Al-gharra. Ada untanya Rasul namanya qaswa. Ada keledainya Rasul namanya duldul. Ingat ya. Duldul. Iya. Duldul. Setelah meninggalnya Rasul, sahabat rebutan. Siapa yang akan memberi makan duldul? Rebutan. Akhirnya saking pengennya semua, tak gelem kalah, akhirnya mau ndak mau harus diadakan arisan untuk memberi makan duldul. Loh iya, sehari ini siapa yang beri makan? Ya ngalah barokah dari Rasulullah SAW. Segitunya sahabat Rasulullah. Yahmiluha kang gawa ha ing gera sapa arbaatu rijalin papat pira-pira lanang. Lah ini muncul pertanyaan dari muhaddisin. Yang dibawa oleh 4 orang. Muncul pertanyaan, apakah geroknya Rasul sangat besar? Akhirnya harus dibawa 4 orang. Atau geroknya itu punya pegangan untuk 4 orang. Walaupun dibawa 2 orang itu sanggup. Ada banyak pendapat. Kalau yang di sarah sini bilang yahtamil ayakuna laha hilakun arba. Yang dimaksud ada pegangan 4 untuk orang bawah. Falamma adhau ing dalam nalikane manjing waktu duha sapa sahabat wajalasu lan lungguh sapa sahabat wajalasu lan lungguh sapa sahabat enggak ya, wasajadu lan salat gitu ya, wasajadu lan salat sapa sahabat ad-duha ing salat duha. Utia mongko den tekaaken opo bitil kal qas'ah kelawan mengkono qas'ah nampan tadi, yakni ngarepaken rawi yakni ngarepaken waqat surida lan temen-temen wis den dodoni opo hubes wis den dodoni apa dodoni itu dikasih kuah didodoni apa hubes roti fiha ing dalem qas'ah wal tafu mongko ngerubung sapa sahabat alaiha ing atase qas'ah. Ini akhirnya ketemu ya.
Jadi dalilnya apa? Saya sampai ingat waktu apa namanya? Waktu hall nyambah ceritanya siapa? Paman kalau yai itu kalau pagi mesti nyiapkan kopi ke santri. Pagi mesti ada kopi satu morong untuk santri, khusus santri. Bahkan diceritakan itu kalau nggak ada kopi, nggak disiapkan kopi itu ya, dari dapur, itu bisa marah kiai. Lah, itu mirip dengan ini. Mungkin yaitu ittibaan dari Rasulullah SAW. Rasul itu ya, saya monduk dia. Artinya mau nyari ilmu ngaji ke Rasul, pas tinggal di masjid itu sekitar 70-80 orang. Keluntang-keluntung di Masjid Nabawi. Klambi karo sito, sarong sito. Iya kan keluntang-keluntung. Ya tidur, sholat, ngaji, tidur, sholat, ngaji. Makan, nunggu siapa yang memberi. Benar itu. Salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah sama. Beliau ini juga mondok, tidurnya di masjid, cuma kerjaannya sholat sama ngaji. Pas apa? Barengi Rasul. Rasul kemana? Ikut. Apa? Dengan harapan mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Lah, biasanya orang-orang yang di apa? Kemudian orang-orang itu atau santri-santri yang di masjid itu disebut ahli sufah. Paham kan? Ahli sufah. Sufah itu apa? Sebenarnya itu tenda yang ada di pinggir-pinggirnya Masjid Nabawi. Untuk tidurnya, berteduhnya para santri, artinya yang mau ngaji sama Rasulullah SAW. Itu saja. Akhirnya dipanggil ahli sufah. Lah, itu melas muntadek ke kanan, ya tak ngakan. Ikaro ngarep berengah kanan bersiamri. Lah ini Rasulullah SAW setiap pagi mulai masuk waktu duha, kemudian sholat, keluar dari dalam Rasul apa? Panci besar, nampan besar, mangkok nampan besar yang dibawa oleh 4 orang. Kemungkinan saking besarnya. Kata tadi ya, hilaf tadi. Ketika lihat budek kanan keluar dari dalam, kebing robung. Iki saya ingat kejadian itu waktu dulu ya, zaman dulu pondok sini. Waktu saya masih kecil. Itu wah bunga tiba-tiba budek keluar nampan talaman dari dalam. Iya itu rebutan. Lek sekarang tuh nggak ada itu barokah itu. Loh, lek sekarang nggak. Coba. Dulu itu kata paman ya, belum zaman saya nggak begitu. Paman. Seneng-senengnya lek oleh berkat. Jajan itu rebutan. Coba saiki. Arek cilik. Kita berkat. Tak semangat, iya tak semangat. Nggak semangat asli, nggak semangat. Kok dulu Masya Allah tetel, saya ingat tetel tuh sama anak-anak pondok mulai tak agak kakan saya minjan apa dilempar ke genteng ongguan ben enggak tak enggak ben lah dilempar genteng sampai genteng mulai teluare tandik ke kanan icuwi. Ya iya tenan, ijuwi. Wah sama, mon tadi minyak etono. Kakan, wah nyaman. Ongguan itu. Di sini dulu. Kalau nggak tahu kalau sekarang kan nggak kayak itu ya. Nanam sendiri, cabai, nanam tomat. Makannya apa? Nasi bi sambel. Sambel lalapan nah. Kadang tak nemu lalapan, enggak saya. Enggak.
Duhun kopi kala. Enggak. Jadi duhun kopi koncokna kala. Itu wap. Kakan. Dan nak kana nyaman. Merengakan pusing. Ulangan. Jalan daun kopi kan. Jangan nemu dari mewangsit ya. Dulu juga kan kadang betonnya apa? Betonnya apa? Nangka. Enggak, mulai kadung musim rambutan. Bikin rambutan loh. Iya. Itu nyaman nggak kacang kan. Mungkin kayaknya pusing. Duh ini saking kelaparan, bukan kemarau ini. Langsung faltafu alaiha, ngerobong lah. Falamma kathuru nuli ing dalam nalikane akeh sapa sahabat jasa nuli lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa daunnya Syarih itu maksudnya duduk dengan cara kok ada ala rukbataihi jalisan ala duhuri qadamaihi. Kok ada ala rukbataihi berarti gini ya. Nah gini lah. Apa ini? Apa lu apa ya? Kok ada ala rukbataihi apa tadi? Jalisan ala duhuri qadamaihi. Duduin apa bagian dalam dari kaki. Nah ini gini. Makannya Rasulullah SAW. Pas waktu duduk itu ada orang komentar. Orang pedalaman. Badui. Faqala nuli ngucap sapa Arabi. Wong desa yang ikut hadir. Ma iku apa hadhil jilsatu utawi iki cara lungguh. Jilsah itu caranya. Jilsah. Duduk apa ini? Ini gini ya. Beliau ini terheran-heran karena duduk itu adalah duduknya seorang budak kalau makan. Duduknya orang yang apa jenenge? Rendah. Rasulullah bilang cara duduk ini kata Rasul, qala dawu sapa Rasulullah SAW, innallaha astuni Allah iku ja'alani zati akan sapa Allah ni ingsun abdan ing budak kariman kang mulya. Walam yaj'alni lan orang dadi akan sapa Allah ni ing ingsun jabbaron ing wong kang sombong anidan kang atos atine. Anit itu bisa dimaknai cengkal. Jabbar apa orang yang sombong. Allah telah menjadikan saya seorang budak yang mulia dengan akhlak dan ilmunya dan tidak menjadikan saya sebagai orang yang sombong karena pangkat, anidan, tidak mau diomongin, cengkal. Itu menunjukkan bahwasannya cara duduk seperti itu bukan membuat orang itu rendah. Coba gayanya Rasulullah SAW itu bukan gayanya seorang raja atau pemimpin pada umumnya. Rasulullah kan pemimpin ya. Pemimpin itu makan dengan dengan anak buah itu kan muru'ah ya. Apa ya? Tidak pantas itu. Enggak layak lah. Mosok ono raja atau pemimpin moro-moro mangan nimbrung
Rasulullah bilang bukan gitu. Apa enggak seperti itu. Menunjukkan bahwasanya ya gini harusnya. Kita sama-sama budak, sama-sama hamba yang derajatnya sama di sisi Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan hanya status sosial saja. Rasulullah SAW. Ya jadikanlah Rasulullah SAW sebagai tolak ukur dalam kehidupan sampean. Itu yang penting. Bukan lihat orang lain atau orang sekarang. Toh pun dia dikatakan kiai atau ustadz, belum tentu ngikuti Rasulullah SAW. Toh pun saya, kelakuan saya setiap hari itu tidak menjadi sebuah cerminan dari ilmu yang dibawa oleh saya atau Rasulullah SAW. Kadang saya atau ustadz atau kiai khilaf dalam satu perbuatannya dan tidak bisa dijadikan hujah. Loh, spinan loh, seandainya jamaah alat telat, berarti nggak santren apa-apa. Harusnya bukan itu yang jadi tolak ukur. Tolak ukur adalah ilmu yang disampaikan, bukan perbuatan yang dilakukan. Itu jadi kaidah dalam Islam, itu kaidah. Jadi nggak boleh. Gini, di usul itu ada kaidahnya. Hal fi'lu yadullu alal madhab. Hal fi'lul mar'u atau syahs itu yadullu alal madhab, madhabihi. Apakah perbuatan seseorang itu menunjukkan madhab dari seseorang? Kata ulama tidak. Artinya ketika saya berbuat seperti ini, apakah saya ikrar pada apa yang saya perbuat? Tidak sebenarnya. Apalagi ustadz yang nyeleneh sekarang. Yang sekarang viral kan, ahli bahasa itu. Kenapa gak saya nyarankan kenapa nggak buka universitas jurusan bahasa semut, bahasa, kan bagus itu ya. Coba bayangkan sampean, kalau ada orang yang bisa bahasa kucing, betapa bahagianya kucing bisa dipahami. Berarti kan kemajuan ilmu pengetahuan kan. Harusnya ada itu universitas khusus bahasa hewan. Bagus itu. Bagus itu. Jangan diremeh. Mungkin bisa suruh ngarang kamus bahasa kucing. Kan enak kan saya kan punya kucing. Saya bisa beli, bisa ngomong apa kucing. Delok di kamus ya. Sekali lagi, yang harus jadi tolak ukur sekarang sampean biar selamat di akhir zaman ini, bukan daun itu didawuhkan oleh Imam Syafi'i 1000 tahun lebih, 1300 tahun yang lalu, kira-kira lah 1300 tahun yang lalu didawuhkan oleh Imam Syafi'i. Jangan sampai menjadikan tolak ukur dari seorang dia mendapatkan karomah atau sebuah apa ya selain karomah atau apa sih, bukan kelebihan. Jangan itu jadi tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Hal huwa yattabi sunnatar rasul amla, itu tolak ukurnya. Apakah dia ikut sunnah atau ajaran Rasul atau tidak. Bukan dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, atau ngomong dengan hewan. Bukan itu tolak ukurnya.
Kalau itu tolak ukurnya, ya, eh, apa guys, dukun-dukun mungkin akan lebih sakti daripada kiai yang sampean toro. Karena nggak semua kiai punya karomah seperti itu. Bahaya lek tolak ukurnya itu. Nah, karena saya pernah di apa dikei saran sama temen. Anu Gus, sampean iki lek kepengin payu, gampang caranya. Rodok macak helap. Yo apa ta? Kembang dipangan apa piye? Iya katanya. Waduh berat iki. Saya jawab, waduh, bukan apa ya? Bukan fan saya rotok helap ya. Duh berat ya. Iya karena orang yang agak helap mesti banyak majunya daripada orang yang lempeng ngaji lah kok aja kurang ngaji ngapain tahu ya lempeng tu makalah nuli dawuh sapa Rasulullah SAW kulu mangano sapa sira kabeh min hawalaiha saking kiwa tengene qas'ah wada'u lan ninggalo sapa sira kabeh dirwataha ing dhuwure atau tengahe qas'ah yubarak mongko den wai berkah opo fiha ing dalam qas'ah makanlah dari pinggir jangan dari tengah maka akan mendapatkan barokah pada makanan sampean. Tadi ya balik ke kelakuan atau tingkah laku Rasulullah SAW yang dilakukan tadi masalah duduk itu ya. Nah itu bisa kita kita ambil kesimpulan bahwasannya apa yang berlaku pada suatu tempat atau adat yang berlaku pada suatu tempat tidak menunjukkan bahwa perkara itu benar. Tadi ya Rasulullah duduk nih dengan cara yang tidak semestinya seorang pemimpin melakukan. Kan itu umum. Lah, keumuman itu tidak menunjukkan kebenaran. Jadi adat atau kebiasaan suatu daerah itu tidak menunjukkan sebuah kebenaran pada agama. Tolak ukur kebenaran pada agama itu hanya ada pada tolak ukur dalam syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak yang salah kaprah, banyak salah kaprah yang dilakukan oleh orang banyak. Salah apa ya? Banyak. Contoh gini, kekaan itu ya, keka itu kalau kita kan weton ya, apa sih selapan ya, selapan 40 kan itu umum. Ketika menyalahi itu kan kadang ada orang yang mencibir, mak de iya, padahal itu adat bukan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ajaran yang tertera yang saya ketahui sepanjang ini ketahui bahwasannya akikah itu dan selamatan itu harusnya seyektanya atau disunahkan dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran. Akikah sunat ya, sunat kemudian motong rambut itu di situ. Menamai akikah menamai sunat potong rambut mendoakan di situ di hari ke-7. Dan kebiasaan weton itu ya boleh sampai lakukan. Artinya karena itu sudah umum. Tapi tidak bisa menjadi tolak ukur pada sesuatu salah dan benar. Itu
itu penting. Tolak ukurnya adalah syariat dari Rasulullah SAW. Wadirwataha utawi lafat dirwataha iku a'laha dure qas'ah bikas ridali wa dhammiha bikas ridal kelawan kasra dali wa dhammiha lan dhammai dal. Wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi